Berdirilah, aku mengutus engkau untuk menjadi saksi tentang sesuatu yang engkau lihat. Saudara-saudariku yang terkasih, itulah tema yang diangkat oleh Paus untuk Hari Orang Muda Sedunia yang ke-36 pada hari ini, sekaligus merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Kita berdiri karena Kristus meraja di dalam hati kita, membaharui hidup kita, mengubah cara pandang kita, bahkan memanggil kita, menjamah kita, menggenggam kita, dan mengangkat kita menjadi saksinya. Tema ini berangkat dari pengalaman perjumpaan Paulus dan Yesus. Paulus yang datang untuk membunuh orang-orang Kristiani dalam perjalanannya ke Damsyik, berjumpa dengan Tuhan, jatuh rebah di tanah, dan dengan cahaya kemuliaannya, Paulus menjadi buta. Dia buta akan segala pengalaman iman, pengalaman perjumpaan selama ini. Dia buta karena selama ini tidak menyadari bahwa orang-orang yang ia penjara, orang-orang yang ia bunuh, yang ia aniaya adalah Kristus. Ia menyadari ketika dalam situasi seperti ini, akhirnya dia sadar bahwa Kristus hadir di dalam diri mereka. Kristus meraja di dalam pribadi-pribadi yang dipenjara, yang dibunuh, yang dianiaya. Karena apa? Mereka membalas kejahatan dengan kebaikan. Mereka membalas penganiayaan dengan cinta. Dan itulah semangat orang Kristiani. Dan kita semua, terutama di akhir-akhir ini, dilanda dengan penderitaan. Dan kita semua jatuh terjerembab. Karena apa? Kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Kita kehilangan keluarga, kehilangan pekerjaan, dan masih banyak penderitaan lain. Tetapi saudaraku yang terkasih, itu satu sisi yang membuat kita juga menyadari bahwa ada sisi yang lain. Kita bersyukur kepada Allah bahwa dalam pengalaman penderitaan ini, akhirnya kita sadar bahwa kita punya kekuatan yang luar biasa, yakni solidaritas. Solidaritas yang tumbuh dari belas kasih. Dan perjumpaan Yesus dan Paulus menyadarkan kita semua bahwa kebutaan kita akan pengalaman iman dan pengalaman cinta membuat kita tidak mengenal Kristus, tidak mengenal Tuhan. Maka mari bangkit berdiri untuk mengenal Dia secara personal. Dia memanggil kita dengan nama sebagaimana Ia memanggil Paulus. Dan Dia memanggil kita juga dengan nama yang sama supaya kita datang berjumpa dengan Dia dalam doa-doa kita. Dan kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudari, secara khusus orang-orang muda, tidak ada pilihan yang mengatakan Yesus yes, gereja no. Karena kita dapat mengenal Kristus ketika ada di dalam gereja. Saudara-saudariku yang terkasih, di Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam ini, kita mengakui Kristus sebagai Raja. Ia awal dan akhir, Ia yang ada dahulu, kini, dan akan datang, senantiasa menyertai kita, berjalan bersama kita, dan memampukan kita. Maka mari kita sadari bahwa kita orang muda, kita umat Allah, memiliki kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang perlu kita perbaharui. Kita ubah cara pandang kita, cara melihat kita, cara berpikir kita, cara bertindak kita. Dengan demikian kita bisa bersaksi. Bersaksi tentang pengalaman perjumpaan kita dengan Tuhan. Bukan pengalaman orang lain. Bukan pengajaran orang lain tentang Kristus. Tetapi pengalaman iman kita secara pribadi untuk kita bagikan kepada sesama sebagai saksi-saksi Kristus. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih, pada perayaan besar gereja ini, kita semua dan juga secara khusus Hari Orang Muda Sedunia, Paus mengajak kita semua, mari berdiri untuk menjadi saksi.
Kita yang terjerembab, rebah oleh dosa, kini digenggam, dijama oleh Tuhan, diangkat, dipulihkan untuk mendapat pembaharuan, cara pandang yang baru untuk bisa menjadi saksi. Saksi tentang apa yang kita alami, saksi tentang apa yang kita lihat. Untuk itu, saudara-saudari yang terkasih, saya mengajak kita semua sebagaimana ajakan Paus. Berdirilah, bersaksilah bahwa aku buta namun telah melihat terang. Kamu juga telah melihat kebaikan dan keindahan Allah dalam dirimu, dalam diri orang lain, dan dalam komunitas gereja di mana semua kesepian telah diatasi. Berdirilah, bersaksilah bahwa cinta dan kepedulian mungkin untuk ditanamkan dalam hubungan antar manusia, dalam hidup berkeluarga kita, dalam dialog antara orang tua dan anak-anaknya, antara orang muda dan mereka yang lebih tua. Berdirilah, perjuangkanlah keadilan sosial, kebenaran dan integritas hak-hak asasi manusia. Lindungilah mereka yang teraniaya, mereka yang miskin dan rentan, mereka yang tak punya suara dalam masyarakat, para migran. Berdirilah, bersaksilah tentang cara pandang baru yang melihat segala ciptaan dengan mata penuh kekaguman, yang membuatmu melihat bumi ini sebagai rumah kita bersama, dan memberimu keberanian untuk mempromosikan kesadaran ekologis yang utuh. Berdirilah, bersaksilah bahwa kegagalan dalam hidup bisa diperbaiki, bahwa orang yang mati secara rohani dapat bangkit kembali, bahwa mereka yang terbelenggu dapat bebas kembali, bahwa hati yang diselimuti kesedihan dapat menemukan pengharapan kembali. Berdirilah, bersaksilah dengan sukacita bahwa Kristus hidup. Wartakanlah pesan cinta dan keselamatan di antara sesamamu, di sekolah, di universitas, di tempat kerja, dalam dunia digital, dan dimanapun juga. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita semua diutus untuk menjadi saksi bagi sesama kita yang sedang dalam kegelapan di jalan-jalan menuju Damsyik saat ini. Mari kita jumpai mereka agar mereka yang buta dipulihkan, melihat terang. Mereka yang rebah terjatuh dalam dosa, digenggam dan diangkat kembali. Dan kita semua yang sudah mengalami pengalaman kasih ini, jangan diam. Mari berdiri, pergi untuk menjadi saksi. Biarkan Tuhan, Kristus Raja Semesta Alam, merajai hati kita, supaya kita juga menghantar orang lain meraja dalam kebaikan, meraja dalam cinta, meraja dalam belas kasih. Tuhan memberkati.